Selanjutnya, teman-teman bisa ngelakuin dua hal. Boleh langsung coba aja di perusahaan mana aja, langsung apply kerja sebanyak-banyaknya. Atau kalau masih gagal-gagal juga, jangan lupa coba magang, gitu, magang. Nah, magang magang ini magang ini mungkin teman-teman bingung ya, apalagi mungkin kayak aku di Sumatera dulu itu gak ada satupun loker, kalau nggak salah ya, pas pas aku nyari dulu, itu aku nggak nemuin loker QA sama sekali pada tahun 2021 kalau nggak salah. 21 entah 22 gitu. Aku nggak nemuin loker 22. 2022 aku nggak nemuin loker QA. Aku mau magang nggak bisa karena QA itu kayak nggak ada gitu di sana. Jadi gimana? Yang aku lakuin pada saat itu adalah aku nyari virtual internship ya di mana magang secara online. Nah, gimana cara nyarinya? Yang pertama dulu aku nyarinya di tetap sama Glean. Glean adalah penyelamat gitu. Nah, aku cari di Glean, aku cari QA internship. Nah, dan aku cari yang remote gitu. Nah, aku nyarinya di sini yang remote. Nah, ini ada beberapa yang remote kayak ini. Ini bisa remote dari rumah. Nah, pas banget ya ada contohnya. Nah, ini bisa dari rumah dilakukan dan 6 bulan magang. Nah, jadi yang pertama, teman-teman lakukan lamar dari sini. Yang kedua, jangan cuma dari sini doang gitu apply-nya. Teman-teman cari gitu. Teman-teman cari di Google tentang ini. Nah, LinkedIn. Nah, gitu. Kalau bisa sampai dapet, nah ini. Nah, kalau bisa sampai dapet uh, emailnya gitu. Jangan cuman apply-nya di sini doang. Karena kadang-kadang aku pernah dapat spoiler dari HRD. Kadang-kadang dari Gleat mereka kayak nggak dilihat gitu, nggak dibuka. Malah yang mereka lihat itu yang dari email gitu. Karena kan yang coba apply kan bukan satu dua orang ya. Jadi rata-rata mereka dari email. Nah, kalau udah dapet, Pak, langsung apply dari emailnya. Atau ini, kayak ini, langsung dari websitenya biar lebih enak terbaca gitu. Nah, langsung apply gitu. Tuh. Nah, misalnya lulus magang, teman-teman udah dapat dua fondasi, tiga. Teman-teman udah dapat skillnya dari belajar dari YouTube automation, bisa dibuktikan dari teman-teman punya sertifikat bootcamp, dan juga teman-teman punya experience kerja dari magang. Nah, kalau juga masih kurang menurut teman-teman, teman-teman bisa melakukan project based experience. Yang project based experience ini itu bisa teman-teman lihat dari yang rekamin akademi tadi. Gitu, rekamin akademi tadi yang di sini. Nah, ini project based experience namanya. Nah, gitu bisa dari sini. Nah, setelah itu untuk menambah portofolio teman-teman, teman-teman bisa melakukan fake project gitu. Ada banyak apa? Ada banyak di luar sana aplikasi-aplikasi yang bisa dilakukan untuk testing, apalagi aplikasi-aplikasi demo ya. Aplikasi demo kayak demo demo QA gini. Nah, kayak gini itu bisa teman-teman jadikan untuk proyek automation teman-teman atau proyek QA teman-teman gitu. Di sini bahkan ada aplikasi perpustakaannya itu kayak untuk booking buku gitu bisa dijadiin. Nah, ini agak lama ya, nggak tahu kenapa entah jaringan saya atau enggak. Nah, itu sampai situ teman-teman. Nah, ini adalah sedikit perjalanan gimana sih awalnya saya itu tahu tentang QA, apa yang saya lakuin gitu, di mana saya belajar gitu. Jadi mungkin teman-teman yang nonton ini adalah video pertama yang mungkin cuman sedikit sharing bagaimana sih saya bisa sekarang menjadi seorang QA engineer di perusahaan yaitu perusahaan Teknologi Indonesia gitu. Nah, inilah perjalanan saya teman-teman gitu yang awalnya saya nggak dapat atau nggak tahu tentang QA sama sekali dan kendala-kendala yang saya hadapi kayak di daerah saya itu nggak ada sama sekali magang QA, nggak ada sama sekali informasi tentang QA dan segala macam. Nah, ini yang saya lakukan teman-teman. Belajar dari YouTube, cari project based experience,
virtual internship gitu. Itu yang saya lakukan teman-teman. Nah, kebetulan dulu saya magang di dua tempat dan tempat ini menurut saya worth it banget untuk dicoba. Yang pertama saya magang di Dot Indonesia. Nah, di sini kita bukain tuh. Nih, dulu saya magang di sini secara remote teman-teman. Ini adalah awal pertama saya. Nih, cuman ini yang dibutuhin loh teman-teman. Ini masih buka loh. Mana tahu yang nonton ini mau nyoba. Oh enggak, udah lewat 18 Februari, sorry. Nah, ini adalah internship pertama saya yang bikin saya punya fondasi agar saya itu bisa melakukan apply kerja di mana-mana. Nih, fondasi pertama saya itu magang di sini. Itu setelahnya saya double job. Saya magang di Sagara Teknologi. Teknologi. Ini saya lakukan sambil kuliah loh. Saya saat itu semester 7 8 saya lakukan. Nah, Sagara Teknologi di bidang karir kalau nggak salah. Saya dapatnya itu di Tech in Asia gitu. Nah, di sini cari kemarin tuh ada sini ada internnya QA gitu. Saya cari di sini Sagara Teknologi. So, dari dua fondasi tersebut akhirnya saya bisa jadi seorang QA engineer di Translate gitu. Kalau dilihat, saya itu nggak ahli-ahli banget gitu teman-teman. Saya sama kayak teman-teman masih junior, tetapi saya percaya uh, agar ilmu mudah diserap, metodenya adalah dengan mengajarkan gitu. Cara paling mudah untuk meningkatkan skill adalah mengajarkan orang lain gitu. Makanya saya ingin bikin video di mana saya juga learning, saya juga doing, dan saya juga sharing ke teman-teman. Nanti dari video kita belajar bareng-bareng. Kalau saya nanti ada salah, teman-teman bisa komen di komentar. Kita belajar bareng-bareng, saling sharing gitu. Oh iya, teman-teman juga jangan lupa untuk masuk ke grup QA-nya Indonesia gitu. Kayak kita tahu orang software engineer itu bikin kayak grup kayak untuk sharing-sharing gitu. Kita juga ada gitu. Kita juga ada grup di Indonesia yang memfasilitasi seluruh QA itu bergabung gitu di situ untuk sharing. Namanya ISKA. ISKA, ISKA, ISKA Indonesia. Gitu, ini ada IG-nya, ada LinkedIn-nya, bahkan ini ada untuk sertifikasinya, IDSTB gitu. Dan saya biasanya mainnya di Telegram gitu. Nggak ada ya? Nah, nanti saya share sih apa grupnya gitu. Untuk QA itu ada Iska itu. Nah, Iska ini grup Telegramnya gitu. Ya, nanti saya share teman-teman. Nah, itu perjalanan saya untuk menjadi seorang QA. Nah, mungkin di video selanjutnya yang akan saya lakukan ke teman-teman adalah QA roadmap. Kita bakal belajar dari dasar sampai ke titik di mana saya sekarang adalah QA engineer yaitu automation. Kita akan belajar semuanya gitu. Step by step saya belajar, teman-teman belajar, teman-teman bisa explore sendiri. Kalau ada saya lakukan misinformasi atau kesalahan, teman-teman bisa komen atau DM saya gitu. Nah, di sini. Nah, ini adalah roadmap untuk menjadi seorang QA engineer. Nah, pertama dari belajar fundamental, tools-toolsnya, segala macam, sampai teman-teman bisa jadi headless testing dan tetap belajar dan tetap belajar gitu. Ini lengkap, udah lengkap banget ya. Nah, mungkin kayak saya dulu ya, saya pertama dulu lihat ini tuh pusing banget gitu. Apalagi yang bahasa Inggrisnya banyak yang saya nggak ngerti gitu. Makanya nanti saya berencana dari sini semua bakalan saya bikin by PPT berbahasa Indonesia jadi teman-teman mudah gitu. Bahkan saya akan menyertakan berbagai macam referensi buat teman-teman bisa pelajari gitu. Baik dari fundamental, di sini udah ada sih referensinya gitu kayak apa itu software quality assurance gitu. Nah, jadi mungkin saya bakalan melakukan translate dari sini biar kita belajar. Dan untuk video minggu depan, kita fokus di fundamental dulu tentang apa itu quality assurance. Walaupun tadi saya udah jelasin sebagian tentang mindset seorang tester itu gitu.
Ada itu white box testing, gray box testing, black box testing, gitu segala macam. Bahkan saya juga bakalan ngajarin teman-teman cara bikin card atau menggunakan project management tool gitu kayak Trello, Jira. Kalau saya sekarang itu makainya Notion gitu. Dulu bahkan pernah bikinnya di GitLab gitu. GitLab itu yang susah sih menurut saya. Nah, nanti kita ajarin satu-satu sampai memakai aplikasi manajemen tes gitu kayak KC, KTS, Test.rel segala macam. Nah, di sini semua. Jadi kita belajar bareng-bareng sampai di automation. Saya sendiri masih di step ini sih, automation testing by Appium dan Cypress gitu. Kalau mobile saya pakai Appium, kalau Cypress saya pakai kalau front end atau end to end testing saya pakai Cypress di web gitu. Sama Selenium sih satu lagi. Nah, kita bakalan belajar bareng-bareng gitu sampai kita nanti bisa testing, reporting, monitoring log yang kayak tadi itu. Ada version control pakai Git ini bisa lah gitu. Ada repo ya tentang GitHub, GitLab, CI/CD gitu. Kita bakal belajar semuanya sampai kita benar-benar bisa menjadi seorang profesional QA engineer. Nah, mungkin cukup di sini teman-teman sekilas video saya tentang QA engineer. Kalau saya ada misinformasi atau kesalahan, saya mohon maaf. Komen aja di bawah. Eh, saya nggak bakal bikin kelas bootcamp atau segala macam, enggak. Karena saya juga masih belajar dan ilmunya rendah banget daripada teman-teman yang ada di ISKA gitu. Kalau teman-teman lihat di grup ini ya, grup ISKA. Nah, ini grup ISKA gitu. Bahkan ada loker-lokernya di sini. Lengkap banget. Nanti teman-teman join, nanti saya import sih ini. Nah, saya nggak bakal buka bootcamp, tapi saya pure niatnya pengen belajar bareng. Bukan ngajarin, tapi belajar bareng. Karena menurut saya lebih fun belajar bareng ketimbang kayak saya kasih ini wajib ini segala macam enggak gitu. Karena saya juga belum ahli, tapi saya cuma ingin berbagi. Karena jujur dulu saya pernah berada di fase di mana saya nggak bisa nentuin saya ini arahnya kemana gitu. Saya ada di fase di mana saya stuck nggak bisa ngoding padahal saya anak IT gitu. Nah, dan saya dapetin ini, mana tahu teman-teman tertarik menjadi seorang key engineer, mari kita belajar sama-sama. Mungkin cukup dari saya Andrian Saputra pamit undur diri. Jangan lupa like, share, and subscribe di How I Test Andrian Saputra. Bye-bye.